Sebentar, saya mau share screen. Sudah nampak? Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Oke, ini covernya ya, covernya biasa lah ya. Terus bentuk laporannya dalam Word nih. Tugas 1, survei pendahuluan. Survei kondisi perkerasan lentur. Saya sarankan kalian udah saja cari perkerasan lentur sebagai objek penelitiannya ya. Karena nanti kalau takutnya Pak dosen belum memberikan bagaimana untuk menilai kondisi perkerasan beton ya. Jadi cari saja perkerasan lentur. Nah ini misalkan tim survei, ini contoh yang terdahulu yang belum bagus, tapi bisa dijadikan acuan ya. Tanggal survei, waktu survei, gitu ya. Terus alat bantu survei, silakan sajikan, gitu ya. Ini ini ada penggaris, mestinya jangan penggaris lah. Mungkin apa ya, meteran yang 5 meter lah, gitu ya. Yang disajikan, yang ditampilkannya. Nah ini peta lokasi. Ini berdasarkan dari Google Map. Yang saya tadi maksud, maksud saya tadi ya. Terus dibuatkan per ininya, sketsanya. Ya, ini kebetulan objek penelitiannya, objek surveinya adalah 1 kilo. Ya, terus survei nih data fisik jalan. Data fisik jalan, dokumentasi jenis kerusakan, peta lokasi. Di sini disebutkan, ini contoh, ini belum baik nih ya, tapi biar kalian punya gambaran saja. Data fisik jalan, panjang survei, ini nama jalannya tolong disebutkan di sini. Lokasi survei adalah Jalan Sumatera, misalkan Kota Bandung. Lebar jalan berapa, tipe jalan apa gitu ya. Ini bukan jenis jalan, tipe jalan ya. Nah, lalu yang awal itu kalian itu stationing dulu. Bawa apa tuh ya? Mau pakai cat atau pakai apa ya? Jadi STA0-nya kalian tentukan dulu STA0-nya, terus stationing ukur 100 meter, 100 meter, 100 meter sampai 1 kilo atau sampai 2 kilo ya. Selanjutnya setelah stationing, kalian itu membuat data dokumentasi view apa namanya view? Si fotonya selebar jalan, ya. Itu setiap 100 meter. Ini saya contohnya nih. Ini lokasi STA0 katanya menurut dia nih yang bikin. STA100 seperti ini, STA200, STA300, STA400, STA500, STA600, STA700, STA800, STA900, dan STA 1 kilo. Kalian punya data ini dulu. Setelah data ini didapat, kalian simpan foto itu di dalam street map. Street map-nya bukan harus begini ya, tapi ini hanya contoh saja.
bahwa PU di STA 100 itu adalah seperti ini. Di STA 0 itu seperti ini. Di STA 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1 kilo. Ini diperlukan pembelajaran ini untuk melakukan survei yang sebenarnya ya. Survei yang sebenarnya di dalam menilai kondisi jalan seperti ini. Jadi kalau kalian ditugasi survei kondisi jalan, ya bikinkan seperti ini. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian itu membantu konsultan, mungkin yang diminta oleh owner bukan per 100 meter, tapi mungkin saja. Ini mungkin ya per 50 meter, per 25 meter gitu ya. Ini pembelajaran buat kalian kerja sebagai konsultan perencana ya. Terus tadi udah ya. Foto view per 100 meter ditempatkan di masing-masing STA gitu ya. Terus sekarang tadi apa ya? Oh ya, cross section. Cross section itu kalau untuk yang 1 kilo bikinkan setiap 200 meter. Kalau ternyata objek survei kalian 2 kilo, dibuatkan potongan melintangnya itu per 500 meter. Seperti ini. Kalau di sini memang ternyata tidak ada trotoar, tapi ada pohon, ya gambar pohonnya. Gitu ya. Kalau ini dia 1 kilo, tapi dia cuma 3. Ini nanti dalam survei sebenarnya ini sangat dibutuhkan sekali di dalam proses perencanaan proses perencanaan untuk penanganan jalan. Ini sudah dokumentasi, sekarang dokumentasi jenis kerusakan. Ya. Dokumentasi jenis kerusakan. Kalian foto aja dulu. Foto dulu semua kerusakan, mau retak, mau lubang, mau gelombang, mau jembul, mau amblas, foto. Dan kalian di bawahnya kasih keterangan. Misalkan lubang ini sebenarnya bukan lubang ya. Ini sebenarnya buaya cuma sudah merotol. Silakan. Nanti juga pendalamannya nanti oleh Pak dosen lah. Bagaimana yang disebut lubang, bagaimana yang disebut retak buaya gitu ya. Ini hanya satu contoh biar ada gambaran kalian untuk menyusun tugas 1 ya. Terus jadi setiap kerusakan difoto ya, tapi supaya tidak lupa di bawahnya kasih keterangan. Ini juga sama jalan retak memanjang nih, sampai berapa puluh meter, berapa meter ya, lebarnya ada berapa nanti. Itu karena ini semuanya juga berdasarkan luas, kecuali untuk lubang dan amblas kalau tidak salah gitu ya. Terus pokoknya semua jenis kerusakan kalian foto, kalian kasih keterangan di bawahnya. Gitu ya. Nah, setelah ini jenis kerusakan ini sudah terkumpul dan kalian sudah tidak lupa nih di bawahnya itu ada STA-nya, baru kalian plotting di strip map lagi. Nah, seperti ini, plotting di STA 0 sampai 100, 200, 300, 400, 500. Di plotting ini panahnya terlalu gede panahnya nih. Tapi kalian silakan berimprovisasi
sehingga bisa penampilannya baik. Ya, terus ini STA selanjutnya. Nah, seperti ini nih. Ya, karena ternyata tadi yang apa ya, yang retak buaya itu ternyata lebih hampir 100 meter nih kan. Tuh benar aja 100 meter kali 1 meter nih disebutkan di sini. Jadi dia mencakup ada dua lokasi 100 meter ya. Itu nanti setelah ini kalian itu masukkan supaya mudah memasukkannya ke form RM1, makanya yang tadi itu diinventarisir seperti ini gitu ya. Terus nanti ke RM2-nya juga kenapa begini ya, ini contoh aja ya. Ke RM2-nya juga mudah, karena kalau ke RM2 sudah sesuai apa, sudah lebih detail lagi ya, sehingga ada volumenya segala di sini itu. Nah, kalaupun nanti tadi itu ada pertanyaan, kalau di PPT-nya seperti apa, silakanlah berimprovisasi. Maksud saya kan kalau kita presentasi itu bukan dalam bentuk Word ini gitu ya, tapi dalam bentuk PPT ya, PowerPoint. Apa namanya? Sebentar nih. Ya, oke, udah. Ini ada yang saya bingung juga. Hentikan berbagi, terus saya balik lagi. Nah, udah ya. Itu teman-teman rencana tugas 1 ya. Saya hanya ingin menyampaikan gini. Kalian mengerjakan tugas 1 lengkap seperti tadi, itu kalian sudah punya nilai 50 ya. Kalian mengerjakan tugas 1 sudah disajikan seperti tadi, dan juga perhitungannya atau runtutannya benar, kalian sudah punya nilai 70. Dan kalau juga kalian mengerjakannya dengan rapi dan terstruktur, kalian bisa mencapai nilai lebih dari 80. Oke? Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Aduh, yang Marwah Daud barusan baru masuk ya. Silakan. Kita hanya baru survei kondisi jalan ya. Kita belum menghitung, belum melanjutkan ke, sebentar ya. Nanti jangan sampai ada kamu punya contoh gitu. sorry ya. Punya contoh dari kakak kelas tugas 1 dari Pak Yayat itu katanya sampai dengan mencari SDI dan mencari jenis penanganan. Nah, saya ternyata tugas sekarang tidak seperti itu. Tugas sekarang itu hanya sampai dengan survei kondisi jalan yang seperti saya kemukakan tadi. Sedangkan nanti untuk penilaiannya nanti di tugas 2. Tugas 2 itu adalah penilaian perhitungan dengan SDI dan perhitungan dengan penilaian RCI.
RCI. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 23 Februari kalian sudah upload semua. Saya mengharapkan kalian sudah upload semua dalam bentuk Word-nya maupun dalam bentuk PPT. Meskipun tidak sempat untuk presentasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tapi saya mau cek dulu nih, suara saya ada nggak nih? Sorry, soalnya nggak ada jawab. Ada, Pak. Soalnya nggak ada jawaban. sorry ya. Apa ya? Bagusnya apa ya? Kalau contoh yang saya tadi sampaikan, tidak perlu saya sampaikan kepada kalian lah. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dengan saya sajikan seperti tadi. Jadi sekali lagi ya, supaya tidak bingung. Survei ini yang pertama kalian itu kira-kira di mana nih? Saya udah tua kali ya, udah lupa jalan-jalan di Kota Bandung. Misalkan Jalan Pahlawan, Pak, saya mau di Jalan Pahlawan. Nah, kalian itu lihat dulu, ada nggak kerusakannya itu ada 3 jenis. Kenapa harus 3 jenis? Karena sesuai soalnya bukan buatan saya nih. Jadi minimal 3 jenis kerusakan ada di objek penelitian, gitu ya, objek survei. Nah, setelah kalian itu survei, ternyata oke lah, ini cocok untuk dilakukan survei. Ya. Setelah pencarian lokasi, kalian baru persiapkan. Saran saya ya, apa ya? Roll meter itu yang didorong kayak itu kayak stigolab ya. Yang itu kalau ada sih, kalau nggak ada juga ya udah nggak apa-apa, pakai rapia lah, pakai tambang plastik, ukur aja 100 meter, nah itu ukur 50 meter, itu sebagai alat ukur di lapangan. Tapi kalau untuk ukur lebar kerusakan, sebaiknya sih banyaklah meteran yang 5 meter kan. Tuh. Jadi langkah pertama setelah menentukan lokasi, kalian bawa cat tembok juga nggak apa-apa, sedikit lah, paling berapa untuk 100 kilo kan, 10 garis kecil aja, sebagai tanda saja. Kalian STA 0. Nggak usah dikasih tanda STA 0 plus 000. Nanti yang punya jalan marah nanti. Udah aja kasih tanda saja, strip, itu STA 0. Terus kalian ukur 100, kasih tanda lagi, 100, kasih tanda lagi, 100 sampai 1 kilo. Kalau surveinya 1 kilo. Kalau surveinya 2 kilo, ya terus setiap 100 meter. Itu yang pertama. Selesai itu. Stationing namanya. Langkah kedua, kalian dengan kamera canggih kalian, dengan kamera
canggih kalian jalan lagi tuh seperti tadi. Oh belum, jangan dulu, jangan ke situ. Kalian punya ukuran potongan melintang, cross section jalan, ya. Nanti bisa tergambarkan perkerasannya berapa meter, bahu jalannya kalau bahu berapa meter, kalau trotoarnya berapa meter masing-masing kiri kanan, kalau ada salurannya berapa meter, digambar. Itu untuk yang surveinya 1 kilo setiap 200 meter. Sorry. Setiap 250 meter. Untuk yang objek surveinya 1 kilo. Tapi untuk objek surveinya 2 kilo, itu cross section itu digambar setiap 500 meter. Ya. Udah, setelah itu kalian balik lagi. Udah nih, langkah 1 tadi stationing, langkah kedua kalian mengukur cross section jalan. Langkah ketiga kalian bawa kamera canggih kalian, foto view. Setiap tadi di stationing 000 kalian berdiri, kalian foto view jalan itu. Ya. Setiap 0, 100 foto lagi, 200 foto lagi sampai selesai. Apakah itu 1 kilo atau 2 kilo? Ya. Terus apa ya? Data yang tadi kalian bawakan ke studio, ke rumah lah, sorry ya, ke rumah. Data potongan melintang kalian sudah bisa gambar, ya kan? Yang kedua, strip map dengan foto view setiap 100 meter kalian sudah bisa gambar, ya kan? Oke, itu sudah. Yang selanjutnya kalian jalan lagi tuh kalau kasih survei. Kan kita tadi udah nih, stationing kan udah tahu nih lokasi. Oh ini lokasi STA 0, STA 100, 200, kita tahu ya. Nah sekarang langkah ke berapa nih ya? Kalian foto kerusakan-kerusakannya. Sembari kalian catat itu kerusakan lubang di STA berapa. Misalkan 0+50, misalkan ya. 0+050 misalkan. Terus jalan lagi, ada retak nih, retak buaya, foto. Tapi jangan lupa stasiunnya oleh kalian, STA-nya kalian catat. Oh, yang kedua retak. STA berapa tuh? Ya, misalkan STA 0+075. Itu di 100 meter itu sudah ada 2 tuh kerusakan, misalkan. Terus jalan lagi, terus saja sampai STA akhir. Udah, lapangan kalian sudah selesai itu. Sudah selesai. Kita survei di lapangan sudah selesai. Kita bawa ke studio. Ya, sorry, ke rumah lah. Nah, tadi STA tadi itu juga disimpan di strip map. Ya. Yang tadi lubang di STA berapa ya? Nah, itu harus ada datanya. Simpan fotonya, terus apa? STA-nya. Ya, di strip map. Dan luasnya. Ya, di strip map tuh. Terus pekerjaan kalian udah selesai tuh. Pekerjaan lapangan. Tinggal pekerjaan studio. Dari tadi yang saya urutkan tadi, kalian sudah punya foto
view jalan setiap 100 meter udah punya. Ya, kalian sudah punya data jenis kerusakan setiap 100 meter. Kalian sudah punya. Udah. Jadi sudah tidak perlu ke lapangan lagi. Sudah tidak perlu ke lokasi survei lagi. Kalian tinggal proses data lapangan itu di studio. Di rumah ya, di rumah. Tinggal masukkan, bikin bikin street map dengan view lebar jalan setiap 100 meter, bikin bikin street map dengan jenis kerusakan per 100 meter. Selanjutnya, udah. Kalian tinggal mengisi form RM1 dan RM2. Sudah selesai tugas 1. Demikian teman-teman, silakan ada yang mau setengah jam, baru 40 menit. Silakan, ada yang bertanya. Tapi bagi yang ini, bagi yang barusan terlambat masuk, saya informasikan, saya punya kebijakan, kalian mengerjakan tugas 1 sesuai urutan yang saya sampaikan tadi, terlepas benar atau tidak benar, kalian sudah mendapat nilai 50. Ya, tapi kalian sudah mengerjakan tugas ini sesuai urutan yang saya sebutkan, dan juga benar, caranya benar, penyajiannya benar, kalian sudah punya nilai 70, di atas 70. Di atas 73 ya. Di atas 73. Kalian sudah kerjakan, kalian benar isinya, dan penyajiannya bagus, kalian dapat nilai 80, di atas 80. Udah. Itu dari saya. Tapi kalian malas lah ngerjain. sorry ya. Malas lah. Saya nggak senang tuh ke asistennya Pak Yayat itu, saya nggak senang. Saya nggak ngerjain. Juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi saya ngasih mungkin daftar nanti nilai ke Pak Baka. Dari kalian yang tidak mengerjakan ya dengan sangat berat hati ya 0. Ya. Oke, silakan ada yang bertanya. Si bingung ya. Si bingung. Mestinya sih ini, tapi nggak juga sih. Kalaupun saya menjelaskan lalu membimbing ke lapangan begitu, sama saja sih seperti tadi. Ya. Silakan, 19 orang nih. Sudah 19 orang. Ada yang bertanya silakan. Sepi nih, sepi. Gini Dari nih. saya belum ada Pak, belum ada pertanyaan. Oke, sebentar gini ya. Ini teh semester genap ya. Iya Pak. Rata-rata kalian sudah ngambil KP belum? Oh, belum ya, jadinya belum ya. Belum. Pak mau nanya Pak, Boleh, silakan. buat nanti pengumpulan tugas 1, kalau ada yang terlambat gimana Pak? Terlambatnya kapan? Kan sekarang udah masih seminggu lagi. Kira-kira terlambatnya kapan? Terakhir itu kan tanggal 23. Ya, tanggal 23 itu
saya akan memberi kesempatan. Jadi gini ya. Misalkan Irgi ya, Ya betul Pak. misalkan Irgi sudah selesai nih sekarang nih. Ya, misalkan saja nih sudah selesai. Nah, udahlah. Saya Word-nya sudah, PPT-nya sudah, ngapain saya harus nunggu lagi? Terus upload sekarang. Misalkan nih ya. Terus pada tanggal berapa ya? 23 nih terakhir tuh. Nanti pada tanggal 23 ternyata ada yang presentasi ini, ada yang berani presentasi. Menurut Irdi, ternyata yang punya Irdi itu, aduh, saya harus ada perbaikan itu, gitu ya. Udah nggak apa-apa, perbaiki saja. Perbaiki lagi, upload lagi. Kasih keterangan itu, revisi, gitu aja. Ya, ya. Tapi kalau terlambat sampai sorry ya, ketentuan dari fakultas, sebentar, ada nggak ya di sini ya? Sebentar. Aduh, belum saya print ya. Ketentuan dari fakultas itu 1 hari keterlambatan itu ada sekian persen dikurangi. Jadi saya itu harus mengurangi dengan teganya, dengan tidak teganya saya harus mengurangi. Tapi itu kan aturan ITENAS. Saya juga punya aturan juga, meskipun tidak melanggar aturan ITENAS. Jadi kalau misalkan dengan pertimbangan saya, oh iya misalkan Irgi ini maksudnya keterlambatannya karena apa, yang bisa saya terima, ya nanti juga tergantung saya. Saya paham Irgi? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan ada yang nanya lagi. Saya gini ya, gini. Mana ya? Menyampaikannya saya nggak enak nih. Banyak yang bukan satu, maksud banyak itu karena lebih dari 2 ya. Yang tugas akhirnya adalah menilai kondisi jalan, penilaian kondisi jalan. Dan yang lebih populer adalah SDI. Saya tahun kemarin membimbing mahasiswa yang juga penilaian kondisi jalan, ruas jalan mana, menggunakan metode SDI dan RCI. Jadi populer banget ini SDI itu. Jadi kesempatan sekarang kalian coba deh seriuskan itu, ya, sehingga pada saat nanti kalian pada saat mau menyusun tugas akhir sudah ada, saya mau misalkan menilai kondisi jalan menggunakan SDI dan nilai IRI misalkan. Tapi yang biasanya yang jadi patokan SDI dulu tuh, menilai SDI dan RCI, menilai SDI dan PCI, menilai kondisi jalan dengan SDI dan metode Bina Marga. Nah, gitu. Jadi yang paling baku adalah yang SDI ini. Ya gitu Irgi ya, dan teman-teman yang lain ya. Jadi nggak apa-apa. Kita nggak rugi serius ya. Kalau tidak serius, nanti suatu saat ternyata diperlukan, rugi. Tapi kalau sekarang serius, ternyata tidak dipakai, tidak rugi. Insya Allah nanti di dalam kerja, seperti saya di Bina Marga, dan sekarang pensiun jadi tenaga ahli di Bina Marga,
penilaian dengan SDI memang populer sih, karena apa ya, murah, murah, murah harganya ya, karena tidak berbiaya besar. Begitu, Irgi? Iya, Pak. Ya, silakan yang ada yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, kecuali nanti saya ngomong lagi nih, capek nih. Tadi saya tanyakan ada yang sudah KP, nanti KP di semester 7 katanya ya. Saya punya pengalaman membimbing ya. Teman-teman ya. Teman-teman itu ada yang konsen ke mata kuliah. Ya. Konsen saja ke mata kuliah, mata kuliah, mata kuliah. Pokoknya harus apa ya? Istilahnya pokoknya harus baik saja semua mata kuliah. Nah, ternyata pada saat dia sudah memenuhi untuk menyusun TA, dia bingung setengah mati. Dia kebingungan sendiri. Karena dia konsennya ke mata kuliah, mata kuliah, mata kuliah. Ya, kalaupun ada di tengah-tengah KP ya. Begitu selesai semua mata kuliah, kebagian dia pada harus menyusun TA, dia kebingungan. Ya, apa ya harusnya saya? Mengambil struktur, waduh, gitu kan. Sudah pasti begitu tuh. Ngambil TA-nya struktur, pasti, wah malesnya, gitu ya. Mau ngambil transportasi, wah sudah banyak. Kayaknya bingung. Jadi kalau saran saya, dari sekarang sudah mulai. KP sudah mengarah, KP-nya saya mau dianu. KP itu adalah apa ya, tahapan mau menjelang nanti TA itu, KP itu. Ya, jadi kalau KP-nya misalkan nih, misalkan saya KP-nya mau di jalan tol, misalkan, itu kan jelas, itu pasti dominasinya ada di perkerasan jalan. Jadi supaya kalian tidak grogi lagi, jadi nanti untuk TA-nya pun akan ngambil perkerasan jalan. Seperti itu yang saya ini kan. KP-nya misalkan saja di apa ya? KP-nya itu misalkan di itu tuh pembangunan apartemen misalkan. Nah, dari pelajaran KP itu kalian juga sudah mulai punya gambaran, oh nanti TA saya akan ini. Gitu. Jadi dari sekarang itu sudah dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan KP, tapi kita juga harus memikirkan TA di hilirnya nanti. Gitu ya. Kalau misalkan sekarang KP-nya transportasi, terus TA-nya nanti struktur, aduh udah deh. Berat buat kalian nanti. Tapi minimal kalau KP-nya struktur, misalkan pembangunan apartemen, misalkan nih, nanti juga apa TA-nya saya mau ngambil struktur lah. Itu misalkan, itu sudah mulai sejalan. Jadi dimulainya dari pemilihan objek KP. Oke, ada yang mau
Komentar, komentar. Ada yang mau mungkin memberikan masukan ke saya, Pak. Masih asistennya jangan begini, Pak. Misalkan saja, silahkan, nggak apa-apa. Ini saya pengisian saya sudah kemarin itu petunjuk pelaksanaan tugas 1. Tugas 2-nya, kalau tidak salah, itu mulai penilaian kondisi jalan dengan SDI dan penilaian kondisi jalan dengan apa ya? Dengan apa ya? RCI. Sorry, dengan RCI. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja. Kalau kalian sudah dipersiapkan sesuai apa nih? Sesuai yang saya sebutkan, kalau dibilang arahan saya, kalian itu hanya perlu survei di lapangan untuk mencari data hanya 2 hari atau paling lama 3 hari. Ya, yang selain itu adanya di studio, anggaplah di rumah. Jadi saya mengharapkan pada tanggal 23 Februari setelah misalkan ada nih presentasi, langsung upload. Kalau menurut ketentuan dari Tenas, keterlambatan 1 hari dipotong sekian persen. Nanti ada. Nanti di tanggal 23 saya sebutkan. Keterlambatan sekian hari, potong sekian persen. Enggak apa ya, tidak dipotong juga nilainya udah jelek, apalagi dipotong. Sorry. Ya, kerjakan tugas ini sesuai sesuai petunjuk saya. Nanti kalau sudah selesai, saya jamin kalian sudah mendapat nilai lebih dari 50. Kalau pengerjaannya benar, saya jamin kalian sudah dapat nilai di atas 73. Kalau penyajiannya juga bagus, kalian sudah punya nilai di atas 81. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya juga mau persiapan untuk undang yang kelas BD. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak full ya. Tadinya saya harapkan ada diskusi. Mungkin karena baru ya, karena baru. Jadi gini, kalau ada tentang PPJ ini, ada confuse di pihak kalian mengenai penjelasan dari dosen, kalian bisa tanya juga sebagai pembanding, tanya ke saya. Ya, silakan tanya. Kalaupun pendapat dosen dan pendapat saya ternyata ada perbedaan secara prinsip, itu silakan kalian sendiri yang memilih. Ya. Tapi saya tidak akan meralat penjelasan dosen. Saya tidak berani memperbaiki penjelasan dosen. Ya. Tapi supaya apa ya? Supaya kalian punya waktu banyak dalam mempelajari PPJ ini, kalian silakan bertanya kebingungan kalian menerima penjelasan dari dosen,
kalian bisa tanyakan pada saat kalian melakukan asistensi PPJ dengan saya. Siap? Baik, Pak. Iya. Kalau saya akhiri, nggak apa-apa nih. Saya akhiri. Saya ini ada 19 orang. Saya mohon maaf. Aduh, gimana ya caranya ya? Caranya gimana ya? 19 orang ini, caranya gimana ya? Bahwa 19 orang ini mengikuti asistensi, sehingga pada saat daftar hadir, kalau tidak ada di nama ini, ya terpaksa saya absen gitu ya. Gimana ya? Ya udahlah, apa-apalah. Untung buat yang tidak hadir, karena oleh saya pasti dianggap hadir. Nggak apa-apa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf, tadi agak terlambat masuk, saya salah informasi, saya ke ITENAS. Ternyata di ITENAS nggak ada orang. Nggak ada orang, satu orang pun, aduh saya ngeri. Cuma satpam doang, akhirnya saya buru-buru balik lagi, dan baru saya membuat jadwal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian ya. Karena kalian itu dengan saya sama. Yang membedakan itu kalian mahasiswa, saya asisten. Kalau selain itu, kita itu sama ya. Kita sama sederajat. Ya. Demikian saya sampaikan, saya akhiri ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.